Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabarnya? Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat dan juga tetap semangat untuk belajar. Tidak lupa, Ibu selalu mengingatkan untuk tetap mematuhi protokol kesehatan 5M dan juga tetap menjaga kebersihan dan kesehatan. Kembali lagi bersama Ibu Yesi. Kita pada hari ini akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran 4 dan 6. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Angkat kedua tangannya, mari kita berdoa bersama-sama di dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Berdoa selesai. Tujuan pembelajaran pada hari ini yang pertama, dengan membaca cerita, siswa dapat memberikan pendapat tentang sikap tokoh dari cerita yang dibaca dengan tepat. Yang kedua, dengan melihat gambar, siswa dapat menghubungkan sikap dengan pengamalan sila kedua Pancasila dengan tepat. Yang ketiga, dengan membaca teks cerita, siswa dapat menilai unsur pesan moral berdasarkan pendapat pribadi dengan tepat. Lalu yang keempat, dengan membaca teks cerita, siswa dapat menentukan nilai sikap baik dan sikap tidak baik pada kehidupan sehari-hari. Pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah banyak belajar mengenai jenis-jenis pekerjaan. Adapun pekerjaan yang menghasilkan barang ataupun pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, untuk pekerjaan yang menghasilkan jasa, salah satunya adalah pekerjaan sebagai dokter. Untuk menjadi seorang dokter, kalian harus memiliki sikap-sikap yang baik, yaitu seperti apa? Contohnya, sikap untuk bekerja, melayani, lalu sikap disiplin, jujur, bertanggung jawab, dan juga rendah hati. Nah, nilai-nilai tersebut dapat kita terapkan ketika kita menjadi seorang dokter. Nah, sekarang Ibu punya sebuah teks mengenai pekerjaan sebagai dokter. Silakan anak-anak semuanya simak cerita yang akan Ibu bacakan. Hebatnya dokter kami, ia adalah Dokter Ana, seorang dokter muda yang sederhana dan terampil. Ayahnya mantan kepala desa kami yang telah meninggal dunia. Dokter Ana baru kembali ke desa kami 2 tahun lalu setelah 10 tahun lebih merantau ke kota. Ia memperoleh beasiswa di Fakultas Kedokteran dan setelah lulus, ia praktik di Rumah Sakit Umum Kabupaten. Sementara ia pulang dan praktik di Balai Kesehatan Desa, aku sering mendengar perbincangan warga yang heran atas keputusan Dokter Ana untuk kembali ke desa. Bukankah penghasilan sebagai dokter di kota jauh lebih besar? Pada ayahku, Dokter Ana bercerita bahwa cita-citanya menjadi dokter dulu muncul karena melihat kesadaran hidup sehat masyarakat desa yang sangat rendah. Sungai dipakai untuk mandi, mencuci, kakus, lalu airnya dikonsumsi. Hasil bumi dan peternakan tidak dimanfaatkan untuk membentuk pola makan sehat. Warga lebih suka menjualnya ke kota dan uangnya dipakai untuk membeli makanan instan. Selama praktik di kota, Dokter Ana terbayang terus kondisi desanya. Ia merasa bahwa seharusnya ilmu yang dimilikinya sebagai seorang dokter bisa bermanfaat untuk kampung halamannya sendiri. Jadi Pak Andri, saya ini pulang untuk memenuhi niat saya ketika menerima beasiswa, yaitu menyejahterakan warga desa tempat saya lahir dan dibesarkan, ujar Dokter Ana pada ayahku. Sejak pulang, Dokter Ana memang aktif membina para remaja dan keluarga muda. Ia memberikan penyuluhan tentang pentingnya mencuci tangan, memasak air, pola makan sehat, dan imunisasi. Baginya, generasi muda adalah perantara terbaik untuk menyampaikan misi meningkatkan kesadaran hidup masyarakat desa. Sebagai anak kepala desa, Dokter Ana sering mendengar cerita almarhum ayahnya bahwa banyak warga takut berobat
karena tidak mampu membayar. Tak ingin hal itu terjadi, maka diumumkannya bahwa warga dapat membayar jasanya dengan sampah. Ya, sampah. Sampah kering, jenis sampah apa saja yang bisa didaur ulang, seperti botol plastik, botol kaca, koran bekas, bahkan kemasan bekas diterima oleh Dokter Rana. Cara ini membuat warga aktif dan bijak mengelola sampah. Sungguh kreatif dan cerdas cara Pak Dokter mendidik warga. Seperti mendiang ayahnya, Dokter Rana menjadi sosok yang dicintai warga desa. Ia menjadi teladan melalui dedikasi, tanggung jawab, dan kerendah hatiannya dalam menolong warga. Apabila aku besar nanti, aku ingin seperti Dokter Rana. Akan kukejar cita-citaku menjadi guru, dan aku akan kembali untuk membangun kampung halamanku. Nah, anak-anak, dari cerita Dokter Ana tersebut, kita dapat mengambil nilai-nilai atau kita dapat belajar bahwa untuk menjadi seorang dokter itu harus memiliki sikap rendah hati, menghargai orang lain, dan juga bermanfaat bagi orang lain. Itu adalah hal yang penting yang harus kita terapkan ketika kita bekerja. Nah, ketika kita sudah menghargai orang lain, berarti kita sudah menerapkan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Selain itu, ketika di dalam kelas atau hal-hal yang dapat kalian lakukan untuk menerapkan sila Pancasila yang kedua, yaitu dengan menerapkan atau membuat kesepakatan kelas yang disetujui oleh seluruh warga kelas. Salah satunya sebagai berikut. Nah, coba kalian perhatikan, di sana ada kesepakatan kelas 4E. Kesepakatannya ada tertib, jujur, peduli, lalu ada menghargai, berbagi, dan semua hal-hal atau nilai-nilai yang baik yang menjadi kesepakatan di kelas 4E ini. Ketika kesepakatan kelas itu dilaksanakan, maka seluruh warga kelas akan merasa nyaman. Mereka akan merasa dihargai. Karena apa tadi? Kesepakatannya dibuat secara bersama-sama. Lalu di sana ada pemikiran atau hasil atau ide dari seluruh warga kelas. Selain itu, tujuan dari dibuatnya kesepakatan ini juga untuk menjadikan kelas menjadi lebih baik lagi. Ketika kamu menghargai orang lain, maka kamu sudah menerapkan sila Pancasila yang kedua. Tidak hanya Dokter Rana yang memiliki sikap baik dan menerapkan sila Pancasila yang kedua, kalian juga dapat menerapkannya di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan seperti contohnya seperti tadi ya, membuat kesepakatan kelas atau bekerja sama dengan teman-teman di kelas. Pada pembelajaran pertama, kalian sudah belajar dan membaca teks Taman Bermain yang Hilang. Masih ingatkah isi dari teks tersebut? Isi dari teks Taman Bermain yang Hilang adalah tentang penebangan hutan bakau yang dilakukan oleh manusia. Nah, di sana ada habitat atau tempat tinggal Kupi si kepiting kecil. Coba kalian baca lagi dan juga kalian cermati isi dari teks tersebut pada buku tema 4 halaman 6. Di sana ada cerita tentang Kupi si kepiting kecil yang kehilangan tempat tinggalnya untuk bermain bersama teman-temannya karena ada perusakan hutan bakau yang dilakukan oleh manusia. Nah, anak-anak, pada teks Taman Bermain yang Hilang, di sana ada sikap baik dan juga sikap yang tidak baik. Untuk sikap baiknya seperti apa? Contohnya, Kupi bermain bersama teman-temannya tanpa membeda-bedakan. Lalu, Kupi hidup rukun bersama teman-temannya dan bermain bersama-sama. Nah, untuk sikap tidak baiknya, yaitu ada penebangan hutan bakau yang dilakukan oleh manusia. Itu berarti manusia hanya memikirkan dirinya sendiri tanpa memikirkan hewan-hewan yang ada di sekitar hutan bakau tersebut. Salah satunya adalah Kupi si kepiting kecil. Nah, sikap baik itu
melambangkan atau mencerminkan bahwa kita sudah menerapkan sila Pancasila yang kedua. Nah, sedangkan sikap tidak baik berarti tidak mencerminkan sila Pancasila yang kedua. Dalam menerapkan sila Pancasila yang kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, kita harus saling menghargai sesama manusia dan makhluk hidup. Salah satunya pada cerita tersebut, manusia tidak memikirkan bagaimana habitat atau tempat tinggal hewan-hewan di sekitar pesisir pantai. Nah, seharusnya manusia memikirkan bagaimana nanti kerusakan yang akan terjadi pada hutan bakau. Lalu bagaimana habitat atau tempat tinggal hewan-hewan yang ada di hutan bakau tersebut. Nah, dengan begitu kita sudah melaksanakan sila kedua Pancasila dengan saling menghargai sesama makhluk hidup. Nah, sebagai tugasnya, silakan anak-anak hebat tuliskan sikap baik dan sikap tidak baik yang ada di lingkungan sekitar dalam diagram yang sudah tersedia pada lembar kerja peserta didik. Yang dapat Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan menjaga kebersihan. Dan semoga materi hari ini dapat bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.